Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, marhaban ya Ramadan, adik-adik sekalian. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan, kekuatan, dan iman dalam menjalani perjuangan cita-cita kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini bersama saya kembali Aris Baharudin sebagai penanggung jawab mata kuliah perilaku konsumen. Akan kita melanjutkan perkuliahan kita berbasis online. Khususnya saya mengirim video ini dalam rangka saudara-saudara menjelaskan materi selanjutnya. Nah, pada momen kali ini saya akan berbicara terkait dengan munculnya digital influencer yang mampu merubah perilaku konsumen. Nah, kalau kita lihat di era saat ini, banyak orang memanfaatkan media online ini, khususnya pada dunia YouTube, sebagai digital influencer atau merubah atau melakukan sosialisasi atau menjelaskan suatu produk terhadap konsumen. Nah, sejalan dengan hal tersebut, biasanya adik-adik sekalian kita mendengarkan istilah e-commerce, online shop. Ada lagi sebenarnya menarik kalau maaf saya sebut merek, misalnya di Trans TV yang menayangkan celebrity endorse, menayangkan beberapa produk-produk makanan, memberikan testimoni. Yang lain juga kita temukan yang paling marak hari ini adalah di dunia YouTube. Dunia YouTube ini, sebutlah misalnya beberapa influencer, kita kenal Atta Halilintar yang cukup banyak pengaruh, cukup banyak pengikut dalam YouTube-nya. Kemudian kalau sekarang di era COVID-19 ini, kita lihat misalnya Dr. Tirta yang juga bagian dari influencer. Nah, oke, saya tidak berlama-lama dari sekalian. Yang jelas pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview salah satu jurnal yang berbicara tentang munculnya digital influencer merubah perilaku konsumen pada promosi produk, pemilihan produk, kemudian dan keputusan pembelian generasi milenial. Nah, jurnal ini jurnal ini melakukan studi pada akun YouTube, salah satu akun YouTube yang mungkin saudara-saudara sekalian pernah melihatnya pada akun YouTube Ria. Dalam jurnal ini ditulis oleh Grace Putlia. Nah, saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk belajar mereview suatu jurnal. Jadi jurnal yang kita yang kita kaji hari ini adalah jurnal penelitian, publikasi ilmiah. Jadi pernah melakukan studi kasus penelitian sebelumnya sehingga data-datanya itu bisa dianggap up to date, relevan, data betul-betul sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, karena kita kajiannya berdasarkan pada jurnal, sehingga dari hasil penelitian inilah coba kita angkat. Nah, ada sekalian, dalam influencer itu menggunakan salah satu media YouTube. Ada berbagai macam jenis-jenis aplikasi yang digunakan, tapi YouTube ini yang paling banyak digunakan dalam rangka melakukan pengaruh terhadap para konsumen atau orang-orang untuk menentukan pilihannya terhadap suatu produk. Nah, maka dari itu sosial media ini sebagai sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, video, dan satu sama lain dengan perusahaan, begitu pula sebaliknya, misalnya konsumen ke perusahaan. Nah, hal ini didasari tentunya dari tingkat penggunaan teknologi yang ada di masyarakat hari ini. Kemudian selanjutnya, kesamaan di antara terminologi micro celebrity dengan digital influencer adalah penggunaan platform media sosial dalam membangun fanbase atau followers. Kemudian dalam konteks pemasaran dan promosi, para digital influencer ini menjalankan fungsi promosi,
tentu menggunakan YouTube ini, misalnya syuting di suatu tempat, di warung makan, atau syuting dengan memperlihatkan produk-produk yang diberikan oleh pihak perusahaan, misalnya sepatu, pakaian digunakan, kemudian menggunakan akun YouTube dalam rangka melakukan promosi kepada konsumen. Jadi memperkenalkan suatu produk menggunakan akun YouTube. Nah, kalau kita merujuk pada survei statistik majalah Forbes mengungkapkan bahwa jadi 92% konsumen lebih percaya kepada influencer dibandingkan iklan atau cara endorse tradisional yang melalui selebriti. Ini menariknya gitu. Dari majalah Forbes tadi mengungkapkan 92% konsumen lebih percaya pada influencer dibandingkan iklan dengan cara-cara tradisional yang dulu kita kenal dengan endorser. Nah, kenapa? Karena tingkat penggunaan teknologi handphone khususnya smartphone ini hampir tiap hari orang mengupdate status, hampir tiap hari orang membuka YouTube untuk mencari informasi terkait dengan kebutuhannya. Nah, media inilah yang banyak digunakan untuk melihat berbagai macam produk dibandingkan misalnya harus menonton televisi. Maka tidak aneh rasanya jika digital influencer ini dapat menjalankan fungsi promosinya dengan efektif. Nah, adik-adik sekalian, di dalam jurnal yang saya maksud dengan judul munculnya digital influencer merubah perilaku konsumen pada promosi produk, kemudian pemilihan produk dan keputusan pembelian generasi milenial. Yang studi ini dilakukan pada akun YouTube Ria SW. Bisa ada sekalian coba membuka nanti bagaimana di akun Ria ini mencoba sambil berjalan traveling juga menayangkan jenis-jenis makanan. Tapi itu cukup banyak followers, cukup banyak pengikut. Nah, adik-adik sekalian, dalam melakukan review jurnal, ini poinnya yang ingin saya sampaikan karena waktu kita singkat. Ada konten, ada gagasan utama, dan ada nanti bukti pendukung. Saya sudah siapkan kolom-kolom di mana adik-adik sekalian tinggal mengisi nantinya. Pada konten, ada nanti kalian harus melihat latar belakang. Jadi, latar belakang itu apa yang menyebabkan penulis melakukan penelitian itu. Jadi kita harus lihat di jurnal. Ya, kalau misalnya seorang influencer melakukan review terhadap satu produk misalnya, maka dia harus tahu betul apa yang melatar belakangi lahirnya misalnya produk itu. Kemudian yang kedua ada pada kontennya itu teori pendukung atau kajian pustaka. Jadi teori apa yang digunakan penulis atau peneliti dalam membangun sebuah konstruksi berpikir atau dalam mendasari penelitiannya, sehingga penelitian itu kuat karena didasari oleh teori. Nah, saya yang pindah ke yang ketiga, ada apa sih tujuan penelitian itu dilakukan, kemudian definisi kuncinya apa. Jadi definisi kunci itu ada istilah-istilah yang nanti kita akan lihat biasanya terbangun di abstrak. Kemudian hasil temuannya apa. Jadi hasil temuan itu nanti kita lihat pada ada aspek di jurnal itu, di suatu penelitian pasti ada hasil temuan penelitian. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan penelitian yang dilakukan. Kemudian konten selanjutnya harus ditemukan dalam review jurnal adalah implikasi penelitian, dan serta yang terakhir simpulan kesan umum dan kritik. Nah, kita lihat dalam contoh saya melakukan review terhadap salah satu tulisan jurnal munculnya digital influencer ini yang mampu melakukan perubahan terhadap perilaku konsumen. Nah, apa yang melatar belakangi jurnal ini? Pertama, berbelanja online telah menjadi salah satu gaya hidup masyarakat modern. Disebutkan data yang cukup kuat di situ, misalnya mencapai 2,3 triliun US dollar pada tahun 2017 dengan pertumbuhan terbesar ada di kawasan Asia Pasifik. Nah, itu dasarnya. Dan umumnya negara-negara seperti Indonesia, kemudian India, kemudian diikuti oleh Meksiko, dan ini yang menarik, Cina. Ini di luar dari pandemik ya, karena jurnal ini terbit sebelum meledaknya wabah pandemik 19. Kemudian Indonesia sendiri itu berada pada peringkat kelima. Itu disebutkan dalam latar belakang jurnal penelitian ini. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar
penjualan secara online di Indonesia sendiri memiliki prospek yang sangat baik. Itu yang mendasari. Kemudian melihat besarnya potensi pasar penjualan secara online di Indonesia. Nah, inilah yang membuat Atta Halilintar, beberapa influencer-influencer yang lain itu kaya melalui YouTube karena mampu mengikuti algoritma dan kebutuhan konsumen. Kemudian salah satu faktor yang mendasari keberhasilan pemasaran melalui sosial media di beberapa tahun dilihat sehingga muncullah yang disebut dengan digital influencer, dengan orang-orang yang mampu melakukan pengaruh sosialisasi memperkenalkan suatu produk kepada konsumen. Baik, teori yang digunakan, dia menggunakan teorinya Kotler tahun 2018 tentang teori pemasaran, Ciptono 2016 dengan pengertian e-marketing. Dia juga menggunakan teori lain dari Kotler dan Keller itu 2016 tentang sosial media dan perilaku konsumen. Kemudian menggunakan teorinya Senf 2013 memperkenalkan terminologi yang disebut dengan micro celebrity. Kemudian jurnal ini juga menggunakan teorinya Marwick 2013 juga bicara micro celebrity. Kemudian teorinya Mulyati 2016 tentang perilaku konsumen. Kemudian ada lagi teori promosi produk menggunakan teorinya Shimomura. Kemudian dia juga menggunakan generasi milenial. Itu tentu menggunakan teorinya Oblinger 2005. Kemudian juga teorinya Lyons, kemudian itu 2013, kemudian teorinya Yuswa Hadi. Nah, itu ada pada halaman 42 dan halaman 43. Nah, ini bagian dari cara mereview jurnal, adik-adik sekalian. Saya lanjut, apa sih tujuan penelitiannya? Tujuan penelitian dalam jurnal itu disebutkan untuk mengetahui perubahan perilaku konsumen berbasis digital, influencer pada promosi produk dan keputusan pemilihan generasi milenial. Tentu studi kasus pada akun YouTube-nya Ria SW. Kemudian definisi kuncinya itu ada di dalam jurnal itu di abstrak di sudut kanan atas, atau biasa di jurnal nanti kalau kalian mendownload itu ada kata kunci jurnal. Itulah variabel yang menjadi kata kunci menjadi fokus penelitiannya. Misalnya di dalam penelitian ini perilaku konsumen, kemudian digital influencer, kemudian millennial generation, kemudian purchasing decision, kemudian promotion. Jadi pengambilan keputusan konsumen juga menjadi definisi kunci. Kemudian apa desain penelitian? Desain penelitiannya itu bagian dari metodologi penelitian, dia menggunakan studi kasus. Jadi penelitian studi kasus yaitu merupakan pendekatan penelitian secara kualitatif yang penelitinya mengeksplorasi kehidupan nyata atau berdasarkan pada fakta-fakta atau kasus yang terjadi di lapangan. Kan penelitian itu terbagi atas dua, pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif ini menggunakan statistik, biasanya kita lihat nanti akan ada angket-angket. Walaupun setiap jurnal itu tidak ada yang sempurna betul, tapi mendekati kesempurnaan ya itu ada. Kemudian apa hasil penelitiannya? Apa hasil atau temuannya? Nah, berdasarkan hasil sintesa pembahasan dapat dinyatakan bahwa seluruh informan, yaitu mahasiswa pada generasi milenial, memberikan pernyataan yang sama perihal bahwa digital influencer memang merubah perilaku konsumen. Jadi hampir seluruh informan atau responden menjawab bahwa dia mampu merubah perilaku konsumen, termasuk pada promosi produk, pemilihan produk, dan keputusan pembelian khususnya pada akun YouTube-nya Ria SW ini. Kemudian apa pembedanya? Terletak pada alasannya variabel perilaku, kemudian yaitu digital influencer, produk, dan grup presensi. Pembeda yang lain sebenarnya menurut saya adalah biasanya lokasi penelitian itu dilakukan. Oke, adik-adik sekalian, karena waktunya cukup singkat,